Swastiastu. Pemirsa Bali TV, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali tentunya saya, Madinian Anggara, kembali menjumpai Anda dalam program Harmoni Bali, bincang kesehatan bersama pakarnya. Dan di kesempatan kali ini, topik kita tidak kalah menarik, yaitu keterlambatan perkembangan anak. Wah, ini ya untuk orang tua di rumah yang mungkin bertanya-tanya apakah anaknya sudah mencapai tahap perkembangan yang optimal ataukah belum. Untuk itu kami menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya tentu saja, yaitu adalah Dr. Ana Agung Ayu Sri Kandiawati Karang, SPKFR. Om Swastiastu, Dokter. Selamat sore, Dok. Tampil mempesona tentunya, Dok, ya. Ya, semoga. Wah, luar biasa. Dan ada Dokter Siska Susantio, SPKFR. Halo dokter, selamat sore dok. Swastiastu, selamat sore Nian. Aduh, ini kedatangan Ketua Perdoski dok ya. Jadi Perdoski ini merupakan Perdosri ya, merupakan perhimpunan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi wilayah Bali dan Nusra. Selamat datang dokter Siska. Ya, terima kasih. Dokter Gung dan dokter Siska, topik kita menarik ya dok ya, mengenai perkembangan anak. Iya. Bagaimana dok sejauh ini definisi yang pasti mengenai perkembangan anak itu apa sih dok? Ya, selamat sore. Jadi di luar sana banyak sekali ibu-ibu atau bapak-bapak yang belum tahu bahwa anaknya terlambat, ya, terlambat perkembangannya. Terlambat perkembangannya itu tentu masih bingung mereka, ini mesti dibawa kemana gitu loh ya. Nah, untuk itu kita akan mencoba untuk berbincang mengenai hal ini, keterlambatan perkembangan anak. Apa sih maksudnya keterlambatan anak ini yang gimana gitu loh ya. Jadi per definisi tentu keterlambatan perkembangan ini adalah di mana satu kondisi yang anak itu tidak sesuai dengan perkembangannya, tidak sesuai dengan anak seusianya. Ya, misalnya masalah motorik, masalah perkembangan motoriknya. Anak harusnya umur segini udah bisa ini, tetapi ini belum. Misalnya leher tegak. Umur berapa sih leher tegak itu? 3 bulan lehernya harus tegak. Kalau 2 bulan udah tegak gimana ya bagus. Tapi kalau misalnya umur 5 bulan dia belum tegak, ya itulah yang kita sebut dengan keterlambatan perkembangan. Ya, perkembangan tentu terkait dengan kemampuannya dia. Nah itu salah satu contoh. Misalnya kalau bicara, anak belum bisa bicara usia 2 tahun. Belum bisa bicara yang gimana, anak 2 tahun itu logikanya secara teori dia harus sudah bisa kalimat sederhana. Mama, maem, mau pipis, 2 kata ya. Jadi kalau belum ya itu namanya ya terlambat perkembangan bicaranya ya. Kalau tadi perkembangan motoriknya. Kemudian ada lagi sosialisasinya ya. Jadi banyak aspek ya dok ya. Ya banyak aspek ya. Jadi bermacam-macam. Ya. Baik, Dokter Gung. Kalau dari Dokter Siska nih dok, apa sebenarnya perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan dok? Iya. Jadi pemirsa sekalian, kalau kita bicara kan sering disebutkan tumbuh kembang, ya kan? Tumbuh kembang itu jadi satu kesatuan. Gitu. Kalau tumbuh, tapi masing-masing itu punya dimensi tersendiri. Jadi kalau misalnya tumbuh, berarti fisiknya yang bertumbuh, ukurannya, gitu, kuantitasnya bertumbuh, tinggi badannya naik, berat badannya bertambah. Nah itu yang dimaksud dengan pertumbuhan. Kalau perkembangan ya seperti tadi yang sudah Dokter Sri Kandiawati sampaikan bahwa itu adalah lebih ke kualitas ya, lebih ke fungsi dari anak tersebut ya. Apakah umur sekian sudah bisa berfungsi seperti anak umur sekian gitu. Jadi apakah dia sudah gross motornya sudah sesuai, fine motornya,
personal sosial, speech-nya. Oke, makin menarik lagi nih dok ya, karena pemirsa di rumah bisa mencocokkan nih kan, apakah anak saya sudah sesuai atau belum. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetaplah di Harmoni Bali. Baik pemirsa, kembali dalam Harmoni Bali dengan topik keterlambatan perkembangan anak. Wah, menarik sekali ya topiknya ini, karena juga kita mengundang narasumber yang tentunya berkompeten, yaitu Dr. Ana Agung Ayu Sri Kandiawati Karang, SPKFR, dan juga Dr. Siska Susianto, SPKFR Neuromuskular Konsultan. Baik dok, kita lanjutkan lagi ya dok ya. Tadi itu mengenai perkembangan dan pertumbuhan tadi. Perbedaannya sudah ada nih dok, dan baik dari kualitas dan kuantitas. Nah berikutnya, bagaimana milestone-nya dok, atau tahapan perkembangannya itu sebenarnya ada nggak sih dok? Iya, jadi untuk menilai keterlambatan tentu kita harus tahu dulu nilai normalnya ya. Ada milestone motorik namanya ya, ini untuk motorik ya. Kayak misalnya kapan sih bayi itu harus tegak lehernya ya. Jadi bayi harus tegak lehernya itu umur 3 bulan. Ini patokan ya, 3 bulan. 4 bulan dia bisa tengkurap, 5-6 bulan dia bisa bolak-balik, 6-7 bulan dia bisa duduk. Duduk dalam artian kalau didudukkan, dia bisa duduk stabil tanpa dia jatuh ke depan Topangan gini gitu ya, atau ya, ke kanan atau ke belakang ya. Nah di situ kita akan melihat bahwa dengan dia duduk stabil berarti otot-otot trangnya sudah cukup kuat ya, keseimbangan duduknya bagus. Kemudian umur tadi 6-7 bulan dia duduk, 8-9 bulan waktunya anak itu merangkak. 10-11 bulan berdiri dengan pegangan, dalam artian kalau kita taruh dia duduk di bawah, dia akan mencoba untuk berdiri dengan pegangan, terus bisa rambatan. Ya. Jalan kayak di pinggiran tempat tidur itu nggak sih dok? Ya, pokoknya meja atau tempat tidur tapi dengan pegangan dia. Terus 12 bulan, kalau tadi 10-11 bulan berdiri dengan pegangan, 12 bulan itu jalan. Nah, jalan pun ada batasnya. Kita biasanya kasih toleransi sampai 14 bulan. Jadi kalau di atas 14 bulan, umur 16 bulan dia belum bisa jalan, 17 bulan belum jalan, kita udah nyebutnya dia terlambat perkembangannya. Kalau sudah umur 8 bulan tapi dia belum bisa duduk, terlambat perkembangannya. Artinya di luar yang tadi saya sebutkan itu namanya udah terlambat. Umur 5 bulan lehernya belum tegak, dia masih tekluk gini, masih berarti ada sesuatu, belum kuat otot lehernya, harus dilatih. Ya. Kapan mulai dilatihnya? Kebanyakan yang datang itu adalah yang sudah terlambat. Ya. Nah, oleh sebab itu para ibu-ibu tolong KMS dibaca buku pink. Buku pink ya. Nggak disimpan aja dok ya. Disimpan aja. Di situ sebenarnya udah lengkap ya dok ya. Lengkap sekali di situ. Umur segini dia harus sudah bisa ini, umur segini harus bisa ini. Jadi di luar itu bisa distimulasi. Misalnya, wah 3 bulan lehernya belum tegak nih. Gimana cara stimulasinya gitu. Nah, sebenarnya dari sebelumnya sudah warning sign ya dokternya, dokter Siska, dokter Gung Sri Kandiawati. Jadi sebelum di tahapan maksimal target itu sudah warning sign, kita harus stimulasi nih dok ya gitu. Betul. Oleh sebab itu stimulasi penting ya. Nah, stimulasinya apa saja nih dok? Bisa dibagikan tipsnya, dokter Siska mungkin? Iya, kalau misalnya stimulasi, tentu saja kita memberikan kesempatan sebesar-besarnya pada anak tersebut untuk eksplor ya. Dan tergantung juga apa yang mau kita stimulasi nih. Tadi kan sudah disebutkan bahwa paling tidak tuh kan ada 4 aspek motorik kasar. Motorik kasar itu adalah kemampuan si anak untuk menggunakan otot-otot yang besar. Seperti misalnya tadi belajar tengkurap, belajar duduk, belajar berdiri ya.
kemudian belajar jalan, itu motorik kasar. Kita bisa menstimulasinya paling enggak untuk untuk masalah leher yang kurang, yang belum tegak aja, kita banyakin tummy time-nya, banyakin mereka, kita posisikan tengkurap, kemudian kita elus-elus, kita massage, itu juga ngaruh ya. Sehingga dia terangsang, kita bisa kasih mainan di depannya ya, supaya dia terangsang untuk menegakkan kepala dan lehernya gitu. Ya, dia dengan menegakkan, dengan dia gerakan yang ini tadi, kalau dia ditengkurapin dengan gerakan yang ini aja, ini sudah melatih untuk otot lehernya menjadi lebih kuat ya. Oke, Dok. Itu motorik kasar. Ini mitos atau fakta, Dok? Ada perbedaan nggak sih kecepatan perkembangan antara wanita dan perempuan? Atau wanita dan laki-laki, Dok? Misalkan anak laki nih lebih cepet tumbuhnya, kembangnya, anak perempuan lebih lama nih kalau duduknya atau berdirinya, ada nggak sih, Dok? Penelitian selama ini? Iya. Kayaknya itu mitos deh. Oke. Karena milestone juga tidak dibedakan antara milestone anak laki-laki sama anak perempuan. Ya ternyata sama aja dong ya. Jadi kita tetap harus aware ya, harus memperhatikan hal itu. Ini udah mau 3 bulan umurnya kok lehernya belum tegak, berarti lehernya belum cukup kuat. Ayo stimulasi. Nah, pergilah bertanyalah ke tempat yang benar gitu lah ya. Jangan membandingkan dengan anak tetangga gitu. Antara cucu misalkan, Dok, cucu satu berikutnya gitu ya. Oke, dan berikutnya nih, Dok, kalau misalkan kita sudah berusaha untuk menstimulasi, namun di capaian itu tidak memenuhi nih, masih terlambat nih. Kadang orang tua yang kurang sadar terhadap hal itu, Dok, dan juga merasa anak saya belum terlambat kok. Setiap anak kan beda-beda nih pertumbuhannya, perkembangannya. Gimana nih dari dokter menyarankan hal itu? Siapa aja boleh nih duluan. Dokter Gung, ayo. Ya, kalau menurut saya bahwa itu sangat penting ya. Jadi berdasarkan pengetahuan tadi ya, makanya coba dibaca dulu nih bukunya nih ya, buku KMS itu dibaca. Oh ini umur segini. Nah, berusaha untuk bisa menerima bahwa itu memang iya ya, benar ya, bahwa memang dia ini terlambat. Memang dia ini terlambat. Oleh sebab itu kita mesti pergi untuk bertanya, kita mesti pergi ke tempat yang benar untuk melakukan, memberikan yang terbaik untuk dia ya, apa yang kurang. Misalnya untuk melatih itu kita pergi ke tempat yang benar deh. Kadang denial itu ada. Kadang-kadang ya betul. Kadang-kadang orang tua masih nanti juga bisa. Oh dulu ayahnya begitu kok gitu ya. Padahal ya memang untuk keterlambatan atau dikatakan bahwa faktor genetik juga berpengaruh. Tetapi bukan itu bukan menjadi satu ukuran, artinya kalau bapaknya begitu anaknya boleh begitu, enggak lah ya. Jadi tentu kita harus berbuat untuk yang lebih baik. Kalau bapaknya begitu terlambat dulu, kalau anaknya kalau bisa jangan terlambat gitu loh. Karena kan kalau misalnya dibawa ke tenaga kesehatan ya kan nanti dicek dulu sebenarnya penyebab memang benar terlambat atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, ketika memang ada keterlambatan penyebabnya apa gitu. Apakah memang problem genetik, apakah karena memang ada prematuritas juga bisa, Dok, merupakan salah satu faktor risiko untuk keterlambatan perkembangan. Apakah memang ada penyakit tertentu ya, kemudian apakah ada cedera pada susunan saraf pusatnya begitu, apakah status gizinya seperti apa. Kesehatan ibu dalam kehamilan juga mempengaruhi nggak sih, Dok? Besar pengaruhnya. Pasti berpengaruh terhadap kualitas janinnya, ya kan, dan juga setelah lahir begitu. Ya jadi kadang-kadang dokter Siska ya, dokter Nian, semuanya baik-baik saja nih, tapi ternyata si anak nih kebanyakan digendong ya, atau stimulasinya kurang ya, akhirnya dia jadi terlambat bisa juga ya karena kurang stimulasi jadi judulnya.
Peran gadget juga nggak sih dok? Atau screen time yang terlalu lama misalkan, jadi anak nggak berlatih bicara, ada dok pengaruhnya? Ya pasti ada, ya walaupun sejujurnya ada juga sih manfaatnya, tetapi mungkin tidak bermanfaatnya juga efeknya lebih banyak ya. Durasinya mungkin ya untuk masih. Iya benar. Harus diperhatikan juga durasinya ya. Kemudian apa yang dilakukan anak dengan gadget itu, apakah didampingi, kemudian kita misalnya didampingi, kemudian kita stimulasi, ada yang malah bicaranya jadi bagus lebih sih, ya tapi juga terlalu banyak gadget, anak terlalu banyak diem. Terbanyak diem ya. Ya kan, kurang aktivitas fisik, jadi pertumbuhan dan perkembangan motoriknya juga kurang baik begitu. Ya, jadi kita harus bijaksana juga ya. Bicaranya juga ya, karena apa, dengan dia asik begini kan, dia nggak ngomong-ngomong. Iya dok. Iya. Oke, dok, untuk berikutnya nih mungkin nanti di sesi selanjutnya kita akan bahas mengenai selain faktor-faktor tadi, bagaimana cara untuk tata laksana dari anak-anak yang mengalami delay tersebut ya dok ya. Setelah yang berikut ini, komersial break berikut ini, jangan kemana-mana, tetaplah di Harmoni Bali. Pemirsa, Anda masih dalam program Harmoni Bali bersama narasumber yaitu Dr. Ana Agung Ayu Sri Kandiawati Karang, SPKFR, dan Dr. Siska Susantio, SPKFR, konsultan neuromuskuler. Dan pemirsa, topik kami pada kesempatan kali ini yaitu keterlambatan perkembangan anak. Ya, dokter, tadi saya tanyakan mengenai terapi nih dok ya, karena mungkin pemirsa di rumah bingung, memiliki problem nih, mau dibawa kemana ya, kok ternyata anak saya, saudara, ataupun cucunya mengalami keterlambatan itu dok. Ya, jadi keterlambatan perkembangan anak itu ada, tadi sudah kita sebutkan ya, ada keterlambatan perkembangan motoriknya, ada bicara dan bahasa, ya, kemudian ada motorik halusnya, kemudian ada masalah personal sosialnya ya. Tentu tergantung dari apa masalahnya, tetapi semua itu silahkan dibawa ke direhabilitasi ya. Direhabilitasi biasanya sih nggak bisa langsung datang ke rehab ya, lewat klinik tumbuh kembang dulu ya. Klinik tumbuh kembang nanti muaranya ada di rehab ya. Nah, di rehabilitasi itu ada fisioterapi ya. Si anak nanti setelah kita assessment, setelah kita periksa, tentu kita tahu masalahnya. Oh, motorik kasarnya, oh motorik halusnya ya. Nah, untuk motorik kasar biasanya masalahnya adalah oh belum bisa berdiri, oh belum bisa jalan, oh belum bisa tegak lehernya ya, atau duduknya belum stabil. Nah, itu biasanya sama fisioterapi untuk terapi fisiknya ya. Fisioterapi akan melatih ya, akan merangsang anak itu supaya jadi lebih kuat ya dengan cara-caranya ya. Caranya gimana? Banyak sekali caranya, nanti itu juga si orang tua mesti ngeliat ya dia cara latihannya gimana, karena nanti si orang tua itu dia mesti ngelatih di rumahnya juga melakukan seperti itu ya. Kemudian kalau ada motorik halus dok? Motorik halusnya itu akan dilatih oleh seorang terapis okupasi. Ya, OT istilahnya ya. OT itu terapis okupasi. Kemudian kalau anak dengan masalah bicara atau masalah menelan ya. Oh, ini anak nggak bisa mengunyah, nggak bisa makanannya diemut atau gimana ya. Seringkali orang tua juga bingung, nih anak saya ngemut makannya gini. Oh, ternyata ngemut itu juga sebuah. Ya, ngemut itu adalah juga satu problem yang harus diatasi ya. Itu akan dilatih oleh seorang terapis bicara untuk masalah bicara, masalah berbahasa dan menelan ya. Menelan termasuk oromotornya ya, mengunyah dan lain sebagainya. Jadi ada timnya ya dok ya tentunya. Ya, jadi rehabilitasi medik itu memang
satu tim yang bekerja sama dengan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Ada jadi, itu juga dok, psikolog. Oh ya, ada psikolog misalnya untuk yang ada gangguan personal sosial ya, misalnya emosinya, atau anak yang hiperaktif ya, ADHD yang banyak gerak segala macam itu ya, itu mesti juga ketemu sama psikolog ya, mesti ketemu ya, ada autis dan lain sebagainya ya. Jadi banyak ya. Ada juga kita di tim kita juga ada ortotik prostetik. Itu seperti apa dok? Ortotik prostetik itu sebenarnya layanan untuk membuat alat bantu ya. Alat penyangga pada kasus-kasus di mana misalnya anak itu ototnya lemah atau ada gangguan struktur ya, deformitas ya, perubahan bentuk pada anggota geraknya ya, itu bisa dibantu dengan dibuatkan alat penyangga begitu. Nah itu juga di tim rehabilitasi medik juga termasuk di dalamnya, ada itu juga. Wah, lengkap sekali gitu. Ya, jadi tugasnya antara lain juga itu buat sepatu ya, ada sepatu nanti sepatu ortopedik. Sepatu ortopedik atau sepatu koreksi misalnya. Anak saya kakinya begini misalnya gitu. Mungkin tadinya awalnya adalah ada satu ligamen laxity atau habis CTEV, habis operasi CTEV itu ya. Jadi bentuk kakinya jadi begini gitu, berubah ya, itu harus diperbaiki dengan pemakaian sepatu. Nah sepatu itu dibuatnya oleh seorang ortotik prostetik, adanya di rehab. Untuk korset skoliosis juga ada ya? Iya, termasuk juga itu untuk pembuatan, yaitu penyangga untuk tubuh ya, itu brace itu. Ortotik prostetik juga ada. Oke, menarik yang tadi tentang terapi wicara dok. Apakah untuk anak-anak yang mengalami cadel nih dok ya, mungkin pemirsa di rumah ada ya, anaknya nih problem ngomong R-nya kurang baik, itu termasuk nggak sih dok, bisa dipecahkan masalah itu? Bisa, itu termasuk banget itu ya. Itu memang tempatnya di situ ya, terapis bicara akan melatih. Jadi itu gangguan akan diidentifikasi masalahnya apa. Misalnya, oh dia masalah kalau bilang kakak tata, jadi ada berapa huruf aja, tapi yang lainnya bisa, ya itu tapi aja. Tapi ngerti kok yang itu ya. Banyak yang kayak gitu. Oke, jadi jangan di rumah kita paksa ular lari lurus gitu dok ya. Ayo bawa ke rehab medik pastinya dok ya, biar dapat penanganan yang khusus tentunya. Oke, baik, kalau dari dokter Siska nih dok ya, problem sejauh ini kasus apa sih dok yang paling banyak ditemukan mengenai keterlambatan perkembangan anak? Kalau sehari-hari yang kebetulan saya kan di Rumah Sakit Prof. Murah ya, banyak sekali itu kasus-kasus keterlambatan perkembangan itu, banyak yang memang global developmental delay, jadi memang dua aspek atau lebih dari perkembangan itu yang terlambat, itu kita sebut global developmental delay ya. Tapi banyak juga sekarang kasus-kasus yang speech delay ya. Jadi hanya problem di komunikasinya begitu yang banyak sekali akhir-akhir ini kita temui begitu. Jadi dua kasus itu pada anak itu banyak sekali akhir-akhir ini, dan ya di rehabilitasi medik kita nilai dulu ini problemnya sebenarnya apa, kenapa begini ya, baru kemudian kita tentukan program terapinya apa, perlu apa saja, apakah perlu fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara ya, kemudian terapi perilaku ya, oleh psikolog begitu. Jadi apakah perlu obat atau tidak gitu, perlu alat bantu atau tidak begitu. Jadi kita harus melihatnya secara komprehensif gitu ya. Masing-masing individu ternyata berbeda ya dok. Beda, pendekatannya juga berbeda. Ya teknik untuk melatihnya juga mungkin berbeda gitu. Karena kan juga keluarganya berbeda. Ada yang diajarin sekali udah langsung cepat tanggap begitu kan. Ada yang memang perlu dituntun untuk
beberapa kali, sehingga keluarga juga bisa menjadi bagian untuk menstimulasi anak di rumah, bukan cuma tugas terapis maupun dokter saja. Jadi kerjasama ya, diperlukan waktunya kerjasama. lebih banyak sama keluarga justru. Betul, dong. saya selalu bilang Betul. sama pasien, kita di sini cuman ketemu mungkin 1 jam, katakanlah 1 jam di tempat terapi, 1 jam ya. Tapi yang 23 jam kan milik keluarga, milik orang tua gitu ya. Jadi harus mari kita bekerja sama ya. Oke, kalau dari Dokter Gung Sri Kandiawati membutuhkan berapa pertemuan sih Dok sejauh ini, dan kesabaran ekstra pastinya Dok ya. Apakah 1-2 kali langsung oke, Gul nih Dok, beres nih problemnya, anaknya bisa latih bicara dan lain Nggak bisa. Jadi setiap individu itu berbeda ya. Si A dan si B dengan kasus yang sama, hasilnya belum tentu sama ya. Banyak faktor yang mempengaruhi. Karena lingkungan keluarganya juga udah beda ya. Cara penerimaan si orang tua ini sama orang tua yang ini beda ya. Belum lagi kakek neneknya yang nganterin Belum Dok. lagi nanti kakek neneknya kita baru mau berubah-ubah ngelatih ya, nih. yang nganter. Ya, terus belum lagi gini, banyak sekali kasus yang kayak gini. Nanti caranya latihannya begini ya Bu ya, gitu, ya kan? Oh lehernya belum tegak nih, bayi umur 3 bulan ya, umur 5 bulan lehernya belum tegak. Saya kan kasih contoh nih, ini gini ya, nanti di rumah boleh gini ya, ditengkurepin di pangkuannya, ditengkurepin kepalanya gini, ini sambil dikitik-kitik, kalau nggak di sini kasih kericikan supaya dia ngangkat kepalanya. Si anak kan nangis nih, nggak nyaman dia karena dia sama orang lain kan. Terus si neneknya udah bilang, op, berhenti. Nah itu yang kayak gitu kan menghambat ya. Oleh sebab itu kita biasanya ngomongnya dulu lebih banyak. Pendekatannya Ya, dulu. edukasinya dulu. Baru bisa masuk Dok ya. Dan itu seperti tadi saya bilang, si A dan si B dengan diagnosa yang sama, waktunya nggak bisa sama. Yang ini mungkin sekian kali dia udah ada perbaikan, yang ini nggak ada perbaikan. Yang ini udah bisa, oh ada kemajuan dokter, ada kemajuan sekarang begini udah bisa, dia udah bisa tengkurap sekarang Dok, tapi belum bisa balik. Yang ini bilang ini belum bisa gitu. Yang seperti itu. Ya, jadi memang nggak sama. Dan faktornya kan banyak ya. Pertama dari penyebabnya, penyebab keterlambatannya itu apa, begitu. Kalau memang penyebabnya adalah ya misalnya lebih ke problem genetik kayak gitu, yang problem internal kayak gitu. Kemudian ada problem di susunan saraf pusatnya, pasti itu akan lebih sulit begitu ketimbang hanya anak-anak yang kurang stimulasi. Begitu. Makanya kita harus mencari tahu penyebabnya apa begitu, tapi ya memang pasti berbeda gitu. Tapi secara umum sih kita menganjurkan mungkin bisa 2-3 kali terapi per minggu ya untuk kita bisa dapat hasil yang kelihatan. Ya tentu ditambah dengan di rumah stimulasi ya. di rumahnya stimulasi juga di harus rumah. gencar. Walaupun tidak mungkin ya bisa sama kayak di rumah sakit, tetapi dengan sambil bermain ya, jadi si anak itu nggak terasa bahwa dia sebenarnya juga lagi dilatih gitu. Dan harus tega juga nggak sih Dok? Betul, harus rada tega. Harus agak tega. Takutnya anaknya sedikit nangis langsung kayak tadi. Sering kali Stop seperti itu. latihannya. Suruh stop. Oke. Kadang-kadang ada juga nih ya, para oma-oma nggak tega kan. Terus akhirnya si menantu bilang gini, dok besok neneknya saya suruh kesini ya nganterin ya, tolong dokter yang kasih tahu. Mana yang nganterin beda-beda lagi orangnya Dok ya. Jadi memang harus kerjasama tim nih Dok ya. Betul. Baik. Dan sejauh ini ada nggak sih Dok yang tidak berhasil dalam penanganan kasus keterlambatan perkembangan anak? Ya tergantung dari penyebabnya itu. Kalau memang misalnya problem struktural di otak gitu, ya pasti kan kita tidak bisa mengharapkan outcome-nya itu sewah gitu kan, atau seperti anak yang normal. Itu harus kita jelaskan kepada keluarga. Oke, Jangan memberi harapan palsu. Tentunya. Oke, Dok, di sesi berikutnya kita akan membuka layanan interaktif nih ya bagi pemirsa di rumah. Namun setelah yang satu ini, tetaplah di Harmoni Bali.
Anda masih dalam program Harmoni Bali dan di sesi terakhir ini kami membuka layanan interaktif di nomor telepon 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Anda bisa bertanya seputar tumbuh kembang anak kepada dokter spesialis rehab medik kami. Di sini ada Dokter Ana Agung Ayu Sri Kandiawati Karang, SPKFR, dan Dokter Siska Susantio, SPKFR, konsultan neuromuskular. Topik kita dok, yaitu keterlambatan perkembangan anak. Dok, berbicara mengenai perkembangan anak nih dok ya, apakah sama dengan stunting? Dan apakah anak yang mengalami stunting pasti memiliki keterlambatan perkembangan dok? Oke, jadi tadi di awal kita sudah membicarakan tumbuh dan kembang ya. Sebenarnya kalau stunting sendiri itu kan masalah tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan seharusnya. Begitu. Jadi kalau masalah stunting itu adalah masalah dari aspek pertumbuhannya, begitu. Jadi beda dengan perkembangan, keterlambatan perkembangan. Apakah memang anak yang stunting itu akan mengalami keterlambatan perkembangan? Ya belum tentu juga, begitu. Tetapi problem gizi ya atau problem nutrisi pada anak bisa menjadi faktor risiko terhadap keterlambatan perkembangan, begitu. Jadi kita juga harus waspada juga ketika orang tua membawa anaknya ke dokter spesialis anak, spesialis terutama yang tumbuh kembang, itu pasti semuanya akan dicek dulu, gitu. Tentu saja kalau ke tenaga medis pasti pertumbuhan dan perkembangannya semua langsung dicek ya, kita nggak memisah-misahkan gitu, sehingga kita bisa lihat nanti ini relate apa enggak, begitu. Oke dokter Siska, oke dokter Gung nih sekarang ada mitos lagi dok ya, apakah anak yang cepet jalan biasanya bicaranya terlambat atau ngomong duluan nih jalannya belakangan, benar nggak sih dok? Itu mitos kayaknya. Ya, jadi banyak sekali yang bilang, oh dia jalannya duluan makanya bicaranya terlambat ya. Padahal sih enggak juga ya. Seharusnya mana duluan sih dok? Bicara atau berjalan? Jadi untuk bicara itu kan udah ada nih. Anak umur 1 tahun dia bisa 1 kata. Kan mulai babbling ya, babbling umur 7-8 bulan. Mama, kadang papa duluan loh dok. Ya, mamanya nggak kesebut. Mamanya belakangan. Terus mama babbling ya, dada, tata itu ya. Terus nanti umur 1 tahun dia bisa 1 kata misalnya ya. Kata, bisa kata, mama, papa, cica atau ya. Yang udah spesifik ya. Yang spesifik. Terus itu akan bertambah terus sampai 2 tahun dia bisa kalimat sederhana. Tentu perbendaharaan katanya harus sering ditambah ya dengan stimulasi. Kalau misalkan pembendaharaan katanya bisa tapi artikulasinya nih kurang lancar dok, paham nih anaknya, mengerti apa yang dimaksud yang dibicarakan tapi kurang jelas, nah itu gimana dok? Ya, kita harus lihat lagi ya, apa masalahnya, apakah permasalahannya di oral motornya misalnya, oh anaknya ngeces, drooling, ngiler, itu juga ada pengaruhnya ya. Lemah berarti ya, lemah dok, berarti ya? kan otot oromotornya, makanya harus dilatih, distimulasi sama di oromotor exercise ya. Itu ada latihannya misalnya dengan masas ya, dengan dimasas di sekitar otot-otot oromotornya di wajahnya. Oke, baik. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak di rumah, nenek kakek mungkin ya, ayolah konsultasikan tumbuh kembang anak-anak Anda ke dokter spesialis rehab medik di sini ya. Sudah ada dokter Siska, ada dokter Gung Sri Kandiawati juga. Nah, kalau dari dokter Siska nih, ingin menambahkan nggak sih dok? Sejauh ini nih, dari dokter melatih anak-anak itu, kasus apa sih yang paling menarik dok? Semuanya menarik ya, karena setiap kasus itu pasti punya ada keunikannya sendiri, begitu. Jadi kita nggak bisa oh yang ini hanya ambil 1 kasus aja, nggak bisa ya. Jadi masing-masing itu memang punya ininya sendiri ya. Iya, punya keunikan, punya spesifisitas sendiri ya. Iya, jadi dan kita harus sebenarnya cari tahu salahnya gimana nih supaya mendeliver
menyampaikan edukasi ke keluarganya dengan cara bagaimana itu tiap pasien beda-beda. Ada yang orang tuanya kan belum kita kasih tahu aja udah search duluan kan, udah paham duluan. Dan sekarang seperti itu ternyata. Kita harus lebih berhati-hati karena mereka juga berusaha googling, mereka juga berusaha mencari ya. Udah punya list pertanyaan kadang dong. Iya, kadang-kadang dia kayak agak-agak ngetes gitu juga. Iya, dokternya tadi jawabin ya malahan ya. Dan juga di sini menariknya anak-anak tidak bisa menceritakan tentang dirinya, Dok ya. Betul. Jadi mau nggak mau dokter tanya jawabnya sama orang tuanya. Benar. Jadi kita menganalisis orang tuanya, kemudian anaknya kita observasi, lebih ke arah itu sih. Kalau misalnya anaknya belum bisa komunikasi, kita datang-datang nggak langsung pegang anaknya. Kita ngelihat dulu, oh sukanya main ini gitu, oh cara jalannya begini, oh baru bisa begini, baru bisa duduk aja, belum bisa berdiri. Dokternya sabar banget ya pasti. Di tempat kita kan udah mainan semua itu, begitu datang langsung anak-anaknya tuh mau pegang mainan gitu. Oh pada saat berdiri posisi kakinya begini. Jadi semuanya dinilai gitu. Jadi kita menilai semuanya. Apa kira-kira yang bisa berkontribusi terhadap keterlambatan si anak gitu. Oke, biasanya butuh waktu berapa lama sih, Dok, dalam satu kali sesi? Satu kali sesi ya itu. Kalau untuk kasus anak terus terang lama sih, nggak bisa cepat gitu ya. Nggak bisa sesuai dengan waktu yang ditentukan. Paling nggak tuh mungkin untuk asesmen awal tuh bisa 20 menit gitu. Iya, dan di sini dokter message dokter untuk pendamping anak di sini. Apa aja sih, Dok? Dari saya dulu mungkin ya, Dok ya. Silakan. Jadi yang pertama sih kepada Bapak Ibu, orang tua, kemudian kakek nenek ya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ya untuk membawa anaknya ke tenaga medis ya untuk dicekkan gitu. Sekiranya kalau misalnya kita sudah melihat di buku pink, oh kok yang ini belum tercapai ya, kok yang ini belum bisa ya gitu, kita nggak perlu takut ya, oh takut nanti ketahuan sakit ini, sakit itu gitu kan ya biasanya gitu. Kita tidak perlu takut untuk membawa anak kita ke tenaga medis karena disitulah nanti kita akan bersama-sama berdiskusi ya untuk mendapatkan solusi yang terbaik untuk sang anak. Belum tentu juga anaknya terlambat ya, belum tentu juga ada penyakit yang serius. Mungkin stimulasinya yang kurang tepat, yang kurang di rumah. Jadi kita welcome sekali kalau ada Bapak Ibu yang mau memeriksakan anaknya, membawa anaknya untuk mendapat opini ya mengenai tumbuh kembangnya, begitu. Saya rasa message utamanya itu ya, gitu. Dan nggak ada salahnya juga kita screening, Dok ya, langkah pencegahan dari awal sebelum terlambat tentunya. Iya, jadi kalau terlambat seperti tadi dibilang oleh Dokter Siska, jangan sungkan-sungkan, jangan takut untuk dibawa ke tenaga medis, ke dokter spesialis anak tumbuh kembang ya. Di sana ada di DDST namanya ya, Denver Development Screening Test. Di situ bisa di screening, oh dia ini terlambatnya di sektor ini. Jadi ada sektor motorik halus, motorik kasar, personal sosial, bahasa ya. Itu bisa dites di situ. Jadi tebak-tebakan, Dok. Ya. Jadi tahu apa yang harus kita lakukan buat dia gitu ya. Oh ternyata dia ini di sektor ininya yang bermasalah, yang kurang ya. Bisa distimulasi di sana. Pokoknya untuk anak itu intinya adalah stimulasi, stimulasi, dan stimulasi. Kemudian juga orang tua juga harus mau untuk belajar. Begitu ya. Jadi ini penting sekali. Jangan berpikir, oh udah terapi 2 kali seminggu ke rumah sakit. Kemudian sudah di rumah tidak kita kita sibuk ya, mungkin kita juga mengerti ya, mungkin sibuk bekerja atau bagaimana, tapi tetap harus disempatkan waktu untuk menstimulasi anaknya, untuk melakukan anjuran-anjuran yang diberikan oleh terapis dan dokternya. Harus begitu, Dok ya di keluarga. Ya, betul. Itu. Di rumah harus tetap dilakukan latihan itu. Karena kita harus jadi tim dengan orang tua, nggak bisa hanya tenaga medisnya saja, menyerahkan kepada tenaga medis saja.
Kadang kan udah latihannya 3 kali seminggu tuh, udah sama tenaga medis, udah aja gitu, nggak bisa. Seperti tadi saya sampaikan, paling 1 jam di tempat latihan. Lebihnya 23 jam kan sama mereka, sama si anak. Jadi mungkin dia juga lebih nyaman. Seperti tadi saya bilang bahwa usahakanlah dia dilatih tapi tanpa merasa dia tuh lagi dilatih, kayak lagi diajak main aja gitu ya, padahal kita sebenarnya lagi ngelatih gitu. Di sana pendekatan sama orang tuanya justru Dok ya, dan orang terdekatnya di rumah. Baik, wah tidak terasa nih Dok ya, sudah di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaannya Dr. Gung Sri Kandiawati, Dr. Siska juga dari dokter spesialis rehapedik kita, dan juga di sini memang aware untuk pemirsa di rumah, perhatikan lagi apakah anak, cucunya kah ataukah saudara-saudara terdekat, kerabat terdekatnya sudah memenuhi tidak dari tahap perkembangan anak yang optimal. Baik, di sini saya Madinian Anggara pamit undur. Terima kasih dan sampai jumpa di Harmoni mendatang. Om Santi, Santi, Santi Om.